Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat positif, yaitu sifat yang keempat. Nah, sekarang akan kita lanjutkan kembali dengan sifat yang kelima, yaitu A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Nah, dengan B itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan uraian dan contoh-contoh soal berikut ini. Nah, sifat yang kelima yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat positif adalah A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Nah, untuk pembuktiannya perhatikan uraian berikut ini. A per B pangkat P itu artinya perkalian berulang A per B sebanyak P kali. Maka bisa kita tuliskan A per B dikali A per B dikali A per B dikali sampai dengan dikali A per B. Nah, di mana A per B ini ada sebanyak P. Nah, karena ini merupakan perkalian pecahan, maka untuk perkalian pecahan itu didapat dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang per mengalihkan penyebut dengan penyebut. Nah, untuk pembilangnya ini terdiri dari bilangan A, sedangkan penyebutnya terdiri dari bilangan B. Maka untuk pembilangnya ini dapat kita tuliskan A dikali A dikali A dikali sampai dengan dikali A. Nah, di mana A ini berulang sebanyak P kali. Kemudian dibagi dengan penyebutnya, yaitu B dikali B dikali B dikali sampai dengan dikali B. Nah, di mana B ini berulang sebanyak P kali. Nah, karena A merupakan perkalian berulang sebanyak P kali, maka bisa kita tuliskan untuk pembilangnya itu sama dengan A pangkat P per perkalian berulang B sebanyak P kali, maka bisa kita tuliskan dengan B pangkat P. Sehingga didapat A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Nah, untuk lebih jelas lagi akan diberikan pembuktian sifat ini pada sebuah bilangan. Contohnya adalah 1 per 2 pangkat 4. Nah, 1 per 2 pangkat 4 artinya perkalian berulang 1 per 2 sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2. Nah, selanjutnya hasil dari perkalian pecahan ini adalah pembilang dikali dengan pembilang, maka 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Nah, di mana 1 merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali. Nah, kemudian dibagi dengan penyebut dikali penyebut, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, di mana 2 merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali. Nah, karena 1 merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali, maka bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 1 pangkat 4.
Nah, kemudian dibagi dengan. Karena 2 merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4. Sehingga didapat 1/2 pangkat 4 itu sama dengan 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan uraian ini, maka terbukti bahwa A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P, di mana A dan B merupakan bilangan real dan P adalah bilangan bulat positif. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai sifat yang kelima ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sederhanakan perpangkatan berikut. Untuk yang A, 3 dibagi 6 pangkat 4. Kemudian untuk yang B, 9 dibagi 5 pangkat 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang A yaitu 3 dibagi 6 pangkat 4. Nah, untuk 3 dibagi 6 pangkat 4 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 3/6 pangkat 4. Nah, 3/6 pangkat 4 artinya perkalian berulang 3/6 sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan 3/6 dikali 3/6 dikali 3/6 dikali 3/6. Nah, selanjutnya karena ini merupakan perkalian pecahan, maka dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian dibagi dengan penyebut dikali dengan penyebut. Nah, untuk pembilang yaitu adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, di mana 3 merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali. Nah, kemudian dibagi dengan penyebut dikali dengan penyebut, yaitu 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Nah, di mana 6 merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali. Nah, karena 3 merupakan perkalian berulang sebanyak 4 kali, maka bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 4. Kemudian dibagi dengan perkalian 6 yang berulang sebanyak 4 kali, maka bisa kita tuliskan dengan 6 pangkat 4. Sehingga didapat 3 dibagi 6 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 9 dibagi 5 pangkat 2. Nah, untuk 9 dibagi 5 pangkat 2 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 9/5 pangkat 2. Nah, 9/5 pangkat 2 artinya perkalian berulang 9/5 sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan 9/5 dikali 9/5. Nah, karena ini merupakan perkalian pecahan, maka dapat kita cari dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Maka untuk pembilangnya adalah 9 dikali 9. Nah, di mana 9 merupakan perkalian berulang sebanyak 2 kali. Nah, sedangkan penyebutnya adalah 5 dikali 5. Di mana 5 merupakan perkalian berulang sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya karena 9 merupakan perkalian berulang sebanyak 2 kali, maka dapat kita nyatakan menjadi sama dengan 9 pangkat 2, kemudian per
Nah, karena 5 merupakan perkalian berulang sebanyak 2 kali, maka dapat kita nyatakan menjadi 5 pangkat 2. Jadi didapat 9 per 5 pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari pembagian perpangkatan berikut ini. Untuk yang A, 4 dibagi 5 pangkat 4. Kemudian yang B, 2 per 7 pangkat 5. Dan yang C, negatif 3 per 2 pangkat 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 4 dibagi 5 pangkat 4. Nah, 4 dibagi 5 pangkat 4 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 4 per 5 pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat ini yaitu A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Maka 4 per 5 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Nah, untuk pembilangnya yaitu 4 pangkat 4, sedangkan penyebutnya adalah 5 pangkat 4. Nah, untuk 4 pangkat 4 itu artinya perkalian berulang 4 sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 per 5 pangkat 4, artinya perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, pertama yang akan kita hitung terlebih dahulu untuk pembilangnya, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16, kemudian 16 dikali 4 sama dengan 64, kemudian 64 dikali 4 sama dengan 256. Maka hasil dari 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Nah, selanjutnya untuk penyebutnya yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25, kemudian 25 dikali 5 sama dengan 125, kemudian 125 dikali 5 sama dengan 625. Maka hasil dari 5 pangkat 4 itu sama dengan 625. Nah, sehingga didapat hasil dari 4 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 256 per 625. Berikutnya bagian yang B yaitu 2 per 7 pangkat 5. Nah, berdasarkan sifat yang kelima ini yaitu A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P, maka 2 per 7 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 7 pangkat 5. Nah, kemudian sama dengan, nah untuk pembilang yaitu 2 pangkat 5, artinya perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Maka kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 per 7 pangkat 5, artinya perkalian berulang 7 sebanyak 5 kali. Maka bisa kita tuliskan 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk pembilang yaitu perkalian berulang 2 sebanyak 5 kali. Maka 2 dikali 2 sama dengan 4,
kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8, kemudian 8 dikali 2 sama dengan 16, kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32. Maka didapat 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Sedangkan untuk penyebutnya yaitu perkalian berulang 7 sebanyak 5 kali, maka 7 dikali 7 sama dengan 49, kemudian 49 dikali 7 sama dengan 343, kemudian 343 dikali 7 sama dengan 2401, kemudian 2401 dikali 7 sama dengan 16.807. Sehingga didapat 7 pangkat 5 itu sama dengan 16.807. Nah, di sini kita dapatkan pecahan 32 per 16.807. Sehingga didapat hasil dari 2 per 7 pangkat 5 adalah 32 per 16.807. Nah, berikutnya yang terakhir bagian C yaitu negatif 3 per 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat yang kelima ini yaitu A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P, maka negatif 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya ini merupakan bilangan ganjil, maka hasil akhirnya itu berupa pecahan yang bernilai negatif. Sedangkan jika pangkatnya itu merupakan bilangan genap, maka hasil akhirnya merupakan pecahan yang bernilai positif. Selanjutnya, sama dengan negatif. Nah, untuk pembilangnya yaitu 3 pangkat 3, artinya perkalian berulang 3 sebanyak 3 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan 3 dikali 3 dikali 3. Kemudian per 2 pangkat 3, artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Maka kita tuliskan di sini sama dengan negatif. Nah, untuk pembilang hasilnya itu adalah 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian 9 dikali 3 sama dengan 27. Maka didapat 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, untuk penyebutnya hasilnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka didapat 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Sehingga didapat pecahan negatif 27 per 8. Jadi didapat hasil bahwa negatif 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 27 per 8. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bilangan berpangkat bulat positif dengan sifat yang kelima yaitu A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.